Oke, hai. Ntar ya. Yes. Oke. Selamat sore semua teman-teman. Ini kok ada blinky-blinky. Oke, udah stopin. Selamat sore guys. Thank you. Saya Genti. Hari ini saya kembali dengan live di Instagram saya berjudul Food Can Heal, Food Can Harm, Food Can Heal. Oke. Food Can Harm, Food Can Heal. Itu adalah judul live saya di hari ini. Weekend saya selalu mencoba untuk mengangkat topik tentang healthy lifestyle, dan di tengah minggu saya punya live juga tentang entrepreneur ya. Hari ini cukup menarik karena saya sudah sampaikan broadcast saya di story saya tentang topik ini, dan mudah-mudahan bincang-bincang kita hari ini bisa juga memberikan pencerahan buat kalian semua tentang judul Food Can Harm and Food Can Heal. Nah, saya akan nanti membuka pertanyaan buat kalian. Boleh bertanya, karena yang bertanyanya nanti akan dinilai, kemudian dikasih hadiah ya teman-teman semua ya. Oke, sekarang nanti kita akan dapat satu interviewer yang menginterview saya, Cheryl namanya, anak muda yang juga mungkin punya beberapa pertanyaan yang bisa diajukan kepada kita semua ya. Saya mulai bercerita dulu deh dengan pengalaman saya. Mengapa sih akhirnya saya menjadi dokter dan sangat tergila-gila dengan dunia nutrisi, atau dalam hal ini siapa yang mau join ya? Oke, dalam hal ini saya sebagai seorang wellness doctor atau functional medicine, karena memang saya mengalaminya. Saya melewati hal-hal yang tidak mudah di dalam kehidupan kesehatan saya back 20 years ago, pada saat saya tinggal di Amerika, dan akhirnya Tuhan mengizinkan saya untuk bisa mengcombat penyakit-penyakit ini dengan nutrisi approach. Itu sebabnya saya sangat mengconvincekan diri saya bahwa nutrition is actually the future of the medicine. Karena menurut saya, dalam pengalaman saya sebagai dokter, ilmu nutrisi yang saya pelajari selama saya kuliah di kedokteran sangat sedikit sekali dan tidak cukup bagi saya untuk memahami secara keseluruhan tentang nutrisi itu sendiri. Sampai akhirnya, sampai akhirnya saya mengalami hal-hal yang tidak pernah saya bayangkan dalam kesehatan saya. Saya tidak bisa maksimal dalam kegiatan rutin saya, sehari-hari saya. Sampai akhirnya saya hampir frustrasi dan saya berdoa, Tuhan izinkan saya untuk saya bisa sembuh secara natural melalui nutrisi, dan saya bisa membagikan hal ini kepada lebih banyak orang lagi terhadap dunia pencegahan. Itu sebabnya wellness atau functional medicine doctor, saya selalu tergila-gila untuk belajar tentang dunia suplemen, tentang dunia mikronutrisi, tentang dunia makronutrisi, tentang dunia makan-memakan. Semuanya saya suka banget mempelajari itu. Dan akhirnya saya pun tetap peranan saya atau profesi saya sebagai seorang functional medicine doctor atau praktisi nutrisi, dan juga menjalankan bisnis network marketing di bidang anti-aging atau kesehatan ini juga. Nah, oke, ada Cheryl join. Ada nih Live Tree Clinic, boleh nggak ikut join bersama saya? Baru kita ikut kuliah, boleh? Ada yang bisa dari Live Tree Clinic bisa join, kemudian kita bisa klik dan di-approve. Nah, sekarang kita masuk kepada topik Food Can Harm and Food Can Heal. Yuk, saya butuh temen nih. Bisa nggak nih saya nunggu? Send you a request. Oke, saya thank you. Thank you. Mudah-mudahan Cheryl bisa langsung. Yes. Halo, Cheryl. Koneksinya bagus? Koneksi mau oke? Bagus. Very good. So Cheryl,
kamu live dengan Live Tree Clinic. Thank you so much. Supaya teman-teman di klinik kita juga bisa mendapatkan benefit tentang Betul. live bersama saya yang berjudul Food Can Harm, Food Can Heal. Nah, Yes, saya sekarang sudah topiknya banget ya, ya, Dok. topiknya bagus banget, Sheryl, dan aku butuh kamu sebagai teman obrolanku tentang makanan ini. Dan sebenarnya, Ril, kamu itu juga adalah saksi hidupku selama 2 tahun belakangan ini, selama kamu ngikutin dan juga bersama dengan aku, baik di klinik maupun perjalanan bisnis saya, bagaimana keseharian saya, apa yang saya ajarkan kepada banyak orang, itu juga saya sebisa mungkin menghidupi apa yang saya ajarkan. Walaupun saya tahu itu tidak mudah, Sheryl. Saya tahu itu tidak mudah, tetapi you know, lead by example, memimpin dengan contoh, itu penting banget. Setuju nggak? Oke, sekarang kita mulai ya, Ril ya. Betul. Topik kita kan bicara tentang food can harm and food can heal. Kok bisa sih food can harm itu seperti apa? Makanan itu adalah, gini, orang mengatakan begini, penting suplemen atau makanan atau apa yang lebih penting? Saya boleh mengatakan walaupun saya jualan suplemen ya, yang paling penting sebenarnya mulut ini. Karena mayoritas waktu kita, pilihan kita, hari-harinya kita, itu dihabiskan dengan bagaimana kita memilih untuk masuk ke dalam mulut kita. So knowledge atau mindset tentang memilih makanan yang baik, itu jauh lebih penting dibandingkan memutuskan suplemen yang mana yang harus kita konsumsi. Tetapi bukan mengecilkan fungsi suplemen karena saya adalah big believer tentang supplementation. Tapi karena hari ini kita mau bahas tentang makanan, saya mau kasih tahu bahwa makanan itu yang kita pilih masuk ke badan kita sangat-sangat penting. Dan ternyata ada makanan yang membahayakan, ada yang makanan juga yang menyembuhkan. Nah, Gitu, Dok. pembagian yang besar membahayakan dan menyembuhkan ini sebenarnya gampang deh kita ngelihat. Ada yang saya selalu bilang, ada yang namanya dead food, ada yang namanya living food. Dead food itu makanan mati yang sudah nggak ada enzimnya, mineralnya. Makanan living food atau makanan hidup itu berhubungan dengan makanan-makanan yang masih ada enzimnya, vitaminnya, dan mineralnya. Nah, tubuh kita, Real, itu mengandung biliaran sel yang hidup. Oke, bukan sel mati, sel hidup. Artinya di waktu-waktu tertentu, sel tubuh ini beregenerasi terus-menerus. Logikanya, kalau sel tubuh kamu sel yang hidup, seharusnya kamu ngasih makan tubuh kamu dengan makanan hidup atau makanan mati. Ayo jawab. Hidup. Mati. Makanan hidup. In fact, kita ngerti bahwa tubuh kita banyak sekali jaringan dan sel-sel hidup di mana harus dikasih bensinnya dengan makanan hidup. Tapi kita ngeledek, kita ngasihnya makanan-makanan yang mati atau sifatnya dead food itu, yang akhirnya efeknya membahayakan buat tubuh kita. Itu analogi pertama tuh, Rel. Analogi yang kedua nih menarik. Sebenarnya waktu kita terlahir, kamu dan aku terlahir, kita ibaratnya seperti sebuah mobil Mercy atau baby Benz. Kamu tahu bedakan mobil Mercy dan mobil yang non Mercy atau mobil yang mungkin 100-200 juta, bedanya tahu ya? Pertama dari segi bensin, yang namanya mobil mahal, udah mahal banget, dia pasti merequired atau mewajibkan bensinnya harus minimal Pertamax, bukan premium. Minimal bensin yang bagus banget. Setuju nggak? Nah, kita kadang-kadang iseng. Si mobil yang Mercy ini, kita ngasih makan, kita ngasih bensinnya bensin premium. Bahkan kadang-kadang kalau kepepet, kita kasih bensin yang di pinggir jalan. Bener nggak? Padahal mobilnya Alphard, mobilnya BMW, mobilnya Mercy. Bener nggak? Setuju nggak? Nah, di kondisi seperti itu, apakah mobil kamu tiba-tiba mendadak mati? Enggak. Karena eventually mobil itu memang dikasih kemampuan untuk tetap jalan menjadi mobil. But eventually, kalau lu ngasih premium terus, ngasih bensin di pinggir jalan terus, padahal ngasihnya ke mobil mewah, lama-lama eventually mobil itu akan jeblok nggak? Akan jelek nggak? Akan mati nggak? Akan rusak nggak? Rusak. Sama dengan badan kita. Karena orang ngomong gini nih, Real. Gue juga makannya jelek-jelek nggak apa-apa juga. Iya, sekali-sekali.
Tapi ingat, tubuh Nah, kalian ini sebenarnya tubuh yang harus dijaga seperti kalian melihat sebuah mobil Mercy. Sehingga betul. kalian tahu bahwa bensin yang diberikan itu adalah bensin yang bagus, bukan bensin yang jelek. Harus makanan yang hidup, bukan yang makanan mati. Well, kalau sekali-sekali aja boleh nggak? Ya oke lah, tapi bukan seterusnya, bukan menjadi lifestyle kita. In fact, Betul. kita sekarang melihat kesibukan orang karena kerja, karena apapun lah. Kalau kalau sekarang lagi corona sih enggak ya, semua orang jadi pada rajin di rumah, masak, do a lot of experience. Tapi experience makannya juga hati-hati karena akhirnya memberikan apa ya, keinginan untuk masak, baking, tapi makanan-makanannya lebih banyak makanan tidak sehat. That food juga akhirnya ujung-ujungnya. Makanya hari ini mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita bisa sharing apa sih yang termasuk kategori harm food, food yang membuat tubuh kita jadi tidak baik ya. Salah satunya nih, aku langsung sebutin aja ya, Real. Apa aja nih dok makanan yang nggak boleh kita makan sebenarnya itu? Pasti kamu nggak suka dengernya, karena kamu pasti suka juga sebagai anak muda. Iya, ya, coba makanya aku mau denger banget nih. Jangan selama Sugar, 20 sugar, tahun sugar, aku sugar, salah sugar. makan. Gula, 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 gula. Wow, Gula. itu masih makan. Tapi banyak pasien kita di klinik bahkan ngomong gini, enggak kok dok, saya nggak makan gula, saya minumnya teh tawar doang. Tapi kamu suka makan donat nggak? Ah, gula Suka. ada di mana-mana. Gula tuh bukan cuma di teh manis nggak pakai gula loh, Real. Gula Iya, betul. itu ada di semuanya di sekitar kita, di tepung putih, di nasi putih, di karbohidrat. Gula itu ada di kuki, gula itu ada di lemper, ada di waji, ada di pizza. Gula itu ada di donat. Banyak banget, banyak banget. Iya, iya, iya. Setuju nggak? So, Kalau gula memang masih belum, kayaknya masih banyak yang belum bisa menghindari kayaknya ini dok ya. iya. Dan kalau Karena gula itu banyak, kalau kita, masih banyak makanan di luar yang jualnya memang mengandung gula juga kan tinggi. setuju. Dan memang Nah, makanan em, kekinian. iya, dan kita harus tahu juga gula itu sebenarnya dia suppress atau menekan imun sistem kita. Contoh nih kalau kita bicara gula ya, saya langsung angkat aja deh di soda nih, Real. Di soda itu ya, kan saya nggak bicara merek ya. Di soda itu kan manis banget dan bahkan orang minum diet soda. Nah, penelitian mengatakan satu can soda, satu kaleng soda itu mengandung 10 teaspoon sugar dan juga 30 sampai 55 mikrogram kafein dan juga artificial color dan juga pengawet. Can you imagine? Saya punya teman real di Amerika, dia itu setiap hari di lemari esnya nggak ada air putih, yang dikonsumsi melulu soda, melulu soda. Jadi lemari esnya tuh nggak ada air putih, semuanya soda real. Terus saya juga punya satu partner bisnis, bukan partner bisnis pernah, dia itu dari umur 14 tahun minumnya selalu teh kotak sama soda. Umur 31 tahun dia didiagnosa gagal ginjal dan akhirnya harus cuci darah. Dia bertahan hanya 2 tahun dan akhirnya meninggal dunia. Nah, kita belajar juga dari hal ini bahwa itu yang tadi mobil Mercy, kalau misalnya lo ignore dan mengabaikan the fact that the body need the right food, the right bensin, dan lu nggak ngelakuin itu, eventually ya akan end up dengan hal-hal yang seperti itu. So yang pertama, gula ada di soda, gula ada di tepung, gula ada di cookie, gula ada di semua. Nah, tetapi sebenarnya gula itu masih dibutuhkan tubuh, tapi tidak dalam jumlah yang banyak dan dalam bentuk yang natural loh, Serial. Tahu nggak gula yang diizinkan Gula atau yang oke? natural tuh yang mana? Kayak madu masih oke, madu utan ya. Kemudian gula yang ada di buah ya, itu namanya gula fruktos, tetapi pun tidak banyak-banyak sekali. Karena misalnya buah kita udah jus, contohnya buahnya kita jus, kita nggak kunyah, itu gulanya galak banget. Dan itu akhirnya juga ending menjadi gula yang nggak baik dalam tubuh kita. Setuju ya? So, gula-gula yang natural ini tetap kita boleh konsumsi, tetapi dalam limited intake ya, terbatas. Terutama kita yang dalam usia-usia udah mulai di atas 30, 40, bahkan sebenarnya dari anak muda usia kamu pun harus mulai aware tentang konsumsi gula ini. Ya, gula juga bikin gendut, fat storing, nyimpen, juga dia bikin pankreas juga, dan juga bermasalah dengan diabetes, insulin, semuanya. Gula itu sumber dari macam-macam. Nah, untuk imun sistem, gula itu nekan imun sistem. That's why
orang-orang yang cancer kayak di klinik kita tuh diminta untuk tidak banyak makan gula karena gula feeding cancer cell. Itu that's the fact. Ya. Dan gula ya itu mungkin satu ya. Apalagi kamu punya pertanyaan nggak tentang gula? Kalau nggak teman-teman boleh ya you guys di Ngerti, PG Live saya boleh nanya. Kalau yang lain Aku Cheryl bisa pengen bantu ngerti, Dok. baca ya. Ada yang nanya tentang Ya. sugar nggak nih, Rel? Belum sih, Dok. Tapi aku ada pertanyaan sih, Dok, nih. Jadi waktu itu aku pernah dengar kalau misalnya ternyata susu itu juga nggak bagus ya, Dok. Itu Padahal poin kedua. sebenarnya kalau susu itu setahu saya, dokter itu juga maksudnya banyak orang yang menyarankan kita minum susu katanya bagus gitu. Tapi ada yang bilang memang susu itu nggak bagus. Itu gimana, Dok? Ya, Jadi sekarang sebenarnya saya nggak jarang minum susu nih. ya. Dalam dunia natural nutrition atau functional medicine doctor atau wellness doctor, kita punya prinsip bahwa food yang harm our body adalah yang nomor 2 susu. Ya, sorry to say, I have to say that. Ya. Iya. Oh, Mengapa? Karena banyak orang mengatakan gini, saya mau minum susu untuk apa? Untuk tulang saya kuat, katanya, untuk kalsium. Pertanyaan saya, apakah memang sumber kalsium itu hanya ada di susu sendiri? In fact, Cheryl, 1 gelas jus wortel kamu itu mengandung 1 gelas jus wortel kandungan kalsiumnya sama dengan 8 gelas kalsium di dalam susu sapi. Itu pertama. wow, itu saya satu Jadi kalau gelas memang wortel hanya ya. untuk tujuannya lu mau minum susu karena untuk kesehatan tulang, artinya lu mau ngambil kalsiumnya, kenapa lu harus nyari ke susu? Di tempat lain juga banyak untuk nyari kalsium. Nah, yang kedua, orang ngomong gini, yang saya concern kan dengan susu bukan cuman itu, tetapi susu itu banyak sekali kayak di Amerika itu ditambahin vitamin-vitamin tambahan seperti vitamin A, vitamin D juga dimasukin ke situ, dan itu semua adalah vitamin-vitamin yang ekstra yang sebenarnya tidak dibutuhkan, dan itu semua artificial. Ya, artificial artinya bukan natural. Dan yang ketiga, susu-susu sapi yang ada kebanyakan di luar sana, dengan bertambah usia kamu dan aku, ada satu enzim di dalam susu namanya laktos. Ya, orang-orang Asia terutama pada saat mereka sudah beranjak usia, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendigest yang namanya laktos ini, sehingga sering mencret minum susu, ya, laktos intolerance. Dan itu aku juga laktos intolerance, nggak bisa minum susu di situ. Yang lain, sifat susu itu asidik di dalam badan, dan justru karena dia asidik, dia secara nutrisi, dia itu meng-create banyak penyakit di dalam tubuh kita. Kemudian untuk digestive health-nya, dia sering sekali susu ini meng-create kasein di dalamnya, terutama bloating, kemudian kembung, nggak enak perut, ya, yang akhirnya menyebabkan juga salah satunya inflamasi. Ya, banyak sekali dokter-dokter anak nih yang saat ini banyak di Indonesia, udah tahu di Singapura, di Jakarta, kalau anaknya pilek, batuk pilek, biasanya dibilang udah jangan minum susu dulu, stop minum susu dulu, karena memang mucus form, dia meng-create atau dia menghasilkan lendir atau mucus di dalam milk ini sendiri. Tapi sayangnya pada saat udah sembuh dari pilek, nggak dikasih tahu bahwa terusin aja, nggak usah minum susu. Biasanya orang tuanya langsung kasih lagi anaknya susu. Nah, kalau mau mengkonsumsi susu, tetap mau minum susu, kita masih bisa punya alternatif-alternatif yang lain yang bisa kita konsumsi selain susu sapi. Misalnya susu soy, ya, almond milk, susu almond, susu beras atau tajin, itu banyak banget dan tinggi kalsiumnya. Kira-kira kebayang nggak? So, aku nih, Rachel, anakku, ya, seumur kamu. Dia dulu asma dari lahir sampai umur 8 tahun. Dan setiap 4 bulan harus semprot-semprotan untuk bronkodilator untuk supaya saluran napasnya bisa terbuka. Kemudian dia harus disuntik vaksin flu. Kemudian udah dia pakai nebulizer. So much treatment, ya, yang bikin aku stres banget waktu dia kecil. Tapi setelah saya udah mempelajari ini semua, Cheryl tahu nggak? Saya kan tinggal di Wisconsin tuh, di Amerika dulu, dan itu rajanya tempat susu tuh. Ternyata susu itu meng-create banyak eksema, alergi, dan juga asma buat anakku. Dan pada saat Rachel, aku ambil keputusan stop minum susu. Dia nggak happy, tapi aku bilang, Ray, saya pelan-pelan dari mulai susu sapi setengah, saya pindahin ke susu almond. Jadi perbandingannya setengah-setengah, 3/4, 1/4, akhirnya dia benar-benar nggak suka susu sapi lagi. Dan tahu nggak, 6 bulan dari dia stop susu dan juga dairy,
Dia nggak pernah lagi tuh keserang asma, bahkan akhirnya sembuh sampai hari ini. Wow, Hanya berarti dengan memang sesimpel itu ya. melepaskan kebiasaan minum susu. Nah, saya tahu banyak sekali nih teman-teman yang mungkin nonton IG saya mikir, anak gue gimana nih kalau nggak minum susu? Well, itu keputusan kalian, itu choice kalian semua. Saya tetap berkiblat kepada nggak minum milk, nggak minum susu, dan ada banyak pilihan lain di luar sana untuk sumber kalsium dan juga sumber-sumber vitamin yang lain dengan hanya memikirkan susu melulu yang lebih create nggak bagusnya dibandingkan bagusnya. Sorry to say ya, I have to tell Dok, this. ini ada pertanyaan nih dok dari Regina. Apakah Oke, susu Regina. Regina teman kamu fat? ya? Iya, ini kayak teman saya deh. Apakah susu sapi nut fat tetap tidak dianjurkan dan sama saja dengan susu sapi pada umumnya? Kalau saya, kamu nanya beberapa dokter lain, mungkin mereka masih bilang yes. Kalau saya, I'm not. Aku nggak suggesting anybody untuk minum any milk. Kecuali mungkin kalau sekali-sekali dalam occasion tertentu, saya kadang-kadang kalau ke kafe, beberapa kafe yang nggak ada pilihan almond milk, tapi kalau di Amerika, di luar negeri, di Australia, saya tadi lihat ada yang nonton dari Australia, banyak sekali pilihan di kafe almond milk untuk coffee mereka. Itu bagus banget. Oat milk, hazelnut milk, replacement dari susu sapi itu udah banyak. Di Indonesia mungkin akan seperti itu juga. Tapi saya kalau memang akhirnya occasionally kalian harus nggak ada punya pilihan, it's okay. Tapi bukan setiap hari minumnya itu. Aku nggak rekomend. Mau apapun, fat free kayak, mau potong lemak, mau lemak penuh, I don't really suggest you Tidak. guys untuk konsumsi itu. Terus ada pertanyaan lagi nih dok. Jadi pengganti gula selain madu apa aja nih dok? Oke, pengganti gula, madu, gula merah atau gula aren, bagus. Gula aren bagus, stevia dari tebu, gula tebu bagus juga, masih oke, kalian bisa pakai. Dan jangan lupa teman-teman, waktu teman-teman makan nasi merah atau nasi coklat, itu sebenarnya gulanya juga ada. Kalian tetap dapat kadar gulanya walaupun tidak banyak ya. Jadi memang tubuh memerlukan gula yang natural kalau kalian mau jangan konsumsi gula-gula yang diet, karena gula-gula diet banyak mengandung preservatif dan juga pengawet-pengawet yang sangat-sangat membahayakan ya. Stay dengan stevia, kemudian stay dengan gula aren, kemudian dengan madu hutan ya. Oke? Setuju ya? Oke, so kita udah bahas susu, kita udah bahas gula. Apalagi Real? Yang Apalagi yang nggak boleh. yang harm dulu, yang harm. Kita bicara kentang. Kentang nggak boleh dok. Kentang goreng. Kan bukan tidak boleh. Saya bicara ini artinya kalian bisa memutuskan kapan kalian makan. To be honest, mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali kadang-kadang saya tuh pengen banget kentang. Tapi saya goreng sendiri atau saya di bake sendiri di rumah gitu loh. Saya membatasi diri untuk beli di fast food. Nah, karena gini, pada saat kentang itu atau makanan itu diproses dengan high temperature, dia itu akan membentuk satu zat yang namanya akrilamid ya, di mana zat ini sifatnya karsinogen. Dia mencetus kanker untuk tubuh kita. Oke ya. Akrilamid namanya. Dan juga pada saat udah ada karsinogennya karena diproses dengan high heat ya, temperature yang begitu tinggi, setelah itu dikasih apa? Dikasih garam. Iya sih memang. Jadi kentangnya itu enak, pakai garam, udah gitu di fry tinggi. Bener nggak sih? Iya, betul. Itu penyebab apa? Penyebab tekanan darah tinggi, penyebab kolesterol, penyebab heart attack, itu semua di situ. Jadi kalau rasa yang lain ya dok. iya tuh kentang direbus nggak apa-apa. Iya kalau kentang direbus boleh-boleh. Cuman kalau gini, kalau bicara tentang kentang, tadi nanti kita topiknya banyak lagi ya. Kentang itu gulanya juga tinggi guys. Jadi kalau mau umbi-umbian yang gulanya tidak tinggi, itu mungkin ubi kayak apa ya, ubi ungu, ubi kuning bagus banget, pumpkin bagus banget. Kentang yang kentang putih itu gulanya masih tinggi ya, tapi silakan aja kalau kalian mau once in a while, it's okay juga ya. Singkong bagus ya, sagu is good, glycemic indexnya rendah. Apalagi Ril? Wortel rebus juga tinggi ya gulanya? Enggak. Oke. Wortel itu natural sugar, you guys can eat that. Itu nanti yang food yang dari healing, kita akan bahas itu. Jadi itu tidak termasuk yang harm. Oke, apalagi ya? Soda udah bahas, kentang udah bahas. Oke, makanan kaleng. Makanan kaleng dan sosis. Processed meat, jangan bilang sosis. Processed meat, daging-daging yang diproses, itu mereka supaya tahan lama, mereka pakai pengawet namanya nitrat, ya, sodium nitrat.
Nah, nitrat ini dipakai kadang-kadang yang berwarna merah, tetapi itu penelitian yang ada, nitrat itu pengawet-pengawet tersebut di dalam proses meat menyebabkan kanker usus atau kanker kolon, ya. So you guys harus hati-hati ngasih makan anak kalian dengan proses meat tersebut. Just be careful, guys, ya. Oke, apalagi tentang kentang tadi balik ya. Dari ada penelitian dari Cancer Science yang mempublish, mereka punya artikel bahwa diet high salt dengan yang digoreng tadi, ya, kentang yang digoreng tadi dengan high temperature increase kanker perut dan kanker lambung. Oke. So, makanya kita ngelihat kanker itu angkanya meningkat sekali, bukan hanya karena genetika, tetapi karena pola lifestyle yang juga tidak kita kontrol dalam jangka panjang, selain mungkin ada stres emosional dan juga lacking of exercise, dan itu berjalannya panjang. So, itu dulu kali ya, yang food can harm. Sekarang kita balik kepada food can, tadi udah ya, proses meat, makanan-makanan kaleng, udah tahu ya, semua itu pengawet. Donat itu gula, itu food can harm. Oke, sekarang food can heal. Food can heal deh, food Wah, can heal. ini nih, aku harus perhatiin baik-baik nih. Ayo dok, apa aja nih dok? Saya penasaran nih. Oke, intinya, guys, food can heal. Makanan itu, Hippocrates mengatakan bahwa biarlah makanan itu menjadi obat kalian. Dan biarlah obat kalian adalah makanan kalian sendiri. Sebenarnya kita para dokter sudah disumpah dengan itu oleh Hippocrates. Dan saya masuk kembali kepada sumpah saya sebagai dokter. Saya cinta banget dengan filosofi itu, bahwa biarlah makanan saya menjadi obat saya. Nah, kembali kepada food can heal, bahwa good news-nya, sel tubuh kita setiap 72 jam, dia beregenerasi kembali, regenerasi kembali. Jadi kita selalu bisa memberikan bensin yang baik kepada tubuh kita, walaupun udah sakit nih, food can reverse disease. Bisa loh, dia bisa cause disease, tapi dia juga bisa reverse disease. The same time, dia bisa harm, tapi dia juga bisa heal. Jadi dia bisa merangsang penyakit, tapi juga dia bisa membalikkan itu semua dan menyembuhkan lewat makanan, ya. Itu yang saya katakan, itu yang saya bilang. Tapi memang butuh komitmen. Nah, sekarang bicara food can heal, apa aja sih? Banyak. Intinya prinsipnya food can heal tuh gini, makanan-makanan yang sifatnya masih makanan hidup, masih ada enzimnya, masih ada mineralnya, dan tidak banyak pemanasan, ya, tidak pemanasan yang tinggi gitu, istilahnya kayak deep fried, itu makanan-makanan yang masih sehat. Ada di mana, Ril? Coba Seril, yang udah ngikutin gue nih 2 tahun, mau 3 tahun nih, Ril. Ada sayur, ada di buah. Sayur dong. Ini kalau Salad, belanja sama dokter Gendi tuh ya, biar yang lain tuh pasti yang dipilih pertama tuh pasti sayuran dan buah. Itu tuh pasti, ya nggak dok? Iya, ya. Dan itu sebenarnya kamu tahu nggak, kalau ke supermarket kita kan punya keranjang itu, Real. Ada pepatah mengatakan, lu bisa lihat lifestyle orang di grocery, di supermarket dengan melihat keranjang mereka isinya apa. Setuju. Jadi lu nggak usah lihat edukasi seseorang tuh pinter, smart tentang kesehatan tuh dari keranjang belanja dia. Kalau keranjang belanja dia kan ada yang paling kecil, ada yang paling gede. Yang kecil tuh yang di depan dorong-dorong tuh loh, Real. Nah, kalau keranjang dia yang kecil itu isinya cuman sayur dikit, buah dikit, terus yang di bawahnya itu isinya apa? Isinya cookie, isinya kentang, isinya keripik, isinya minyak goreng, snack, itu yang isi 70%. Waduh, itu parah. Lu bisa lihat bahwa orang itu tidak memiliki level of education yang benar tentang makanan yang baik, dan rata-rata orang-orang kayak gitu banyak punya masalah, baik diabetes, kolesterol, darah tinggi, karena mereka tidak mengerti. Mereka nggak ngerti. That's why you guys need to understand, waktu ke grocery, harus kebalik, Real. 70% papan keranjang belanja lo, harus yang living food, itu yang di depan tuh yang gede. Yang dead foodnya, itu mungkin minyak goreng, dan yang mungkin ada bumbu-bumbu yang lain, itu harus ada cuman dikit. Dan itu gue ngomong, kenapa? We lead by example. Lu selalu ngikutin gue ke grocery, dan lu selalu lihat, section pertama yang kita masukin bukan section snack. Yang pertama kita masukin adalah section sayur, jus, wortel, buah. Mau gue ada di Australia, mau gue di Singapura, ke supermarket yang gue cari bukan lain-lain, gue cari buah dan sayurnya dulu. Setuju nggak? Nah, setuju. Jadi ini aku mau nanya nih.
Bisa, bisa, Kan bisa. kalau di grocery itu terkadang suka ada yang sayur, ada tulisannya organik, ada yang enggak. Itu sebenarnya gimana sih dok? Apa kita harus benar-benar pilih yang organik atau gimana? Cuman kan karena organik itu terkadang harganya lebih tinggi ya dok dibanding yang sayur biasa. Itu Ya. gimana ya dok ya? Setuju. Memang kalau bicara organik dan non-organik, kalau di luar negeri itu ada regulasinya. Jadi kalau kayak di Amerika, makanan-makanan organik itu pakai lambang 4. Kalau 5 itu gambarnya konvensional dan itu disemprot pestisida. Tapi kalau di Indonesia saya belum tahu apakah ada regulasi seketat seperti di luar negeri atau tidak, kayak di Australia, di Eropa, di Amerika itu ada. Nah, berbicara tentang organik non-organik, karena regulasinya tidak jelas, Sheryl, memang membedakan organik dan non-organik artinya sayur-sayur dan buah-buah yang organik itu tidak disemprot pestisida. Itu pasti menurut aku ya, orang nggak mungkin bohong lah ya. Tetapi nih Real, eh, untuk misalnya lo beli bayam yang organik di satu pertanian di Indonesia, lo nggak tahu bahwa daerah pertanian yang ditanam bayam itu ada kemungkinan baru bulan lalu itu bekas pertanian yang nyemprot pestisida. Setuju nggak? Jadi Setuju. tanah bekas itu kita nggak tahu bahwa tanah bekas itu adalah tanah bekas nanam apa dan apakah mereka nyemprot pestisida atau enggak. Artinya unsur-unsur hara atau vitamin-vitamin di dalam tanah itu nggak ada yang tahu, nggak bisa menggaranti gitu loh. Sedangkan kalau di luar negeri untuk sebuah daerah pertanian mau membuat pertaniannya organik real itu butuh 3 sampai 6 tahun oleh pemerintah. Harus divertilisasi dulu, harus dikelirkan dulu tanahnya, digemburin dulu baru lu boleh nanam makanan organik. Jadi itu benar-benar bagus. Nah, di sini kan belum ada yang kayak gitu. Jadi kita nggak tahu gitu loh vitaminnya bagus atau tidak. Tapi memang sudah membedakan, mudah-mudahan ya, bahwa itu tidak disemprot pestisida. Tapi kalau mau bilang dia bernutrisi atau tidak, nobody knows gitu loh. Unsur haranya kita nggak ada yang tahu. Setuju. Itulah sebabnya nanti ujung-ujungnya orang bilang loh, apakah lu cukup makan buah dan sayur aja mikronutrisi? Enggak cukup. Walaupun lu udah makan yang segitu kerennya, that's why kita membutuhkan nantinya ujung-ujungnya suplementasi. Suplemen it is a must. Tinggal kita membedakan, kita tahu cara memilih suplemen yang baik. Yang dasarnya yang mana, yang memang optionalnya yang mana. Tapi kita harus. Itu harus. Nah, food can heal. Boleh kita langsung mulai ya. Jadi organik non-organik udah clear ya. Food can heal itu kita bisa bicara tentang tadi madu. Madu itu makanan yang baik. Garlic, bawang putih, makanan yang bagus. Semua sayur hampir saya bilang bagus semua, asalkan bentuknya salad atau minimum proses. Buah-buah juga mostly bagus. Kemudian tadi udah saya bilang apa? Bawang putih. Bawang putih itu sifatnya seperti antibiotik alami ya, bawang putih. Terus madu juga bagus banget. Kemudian tehnya kalau boleh teh yang non kafein seperti herbal tea, seperti chamomile tea, peppermint tea, ya itu tuh bagus-bagus semua. Ingat nggak kalau kita ke Starbucks orang nyarinya kopi. Pada orang bilang Dokter Genti, Sheryl bisa jadi saksi. Dokter Genti di Starbucks ngapain? Minumnya apa? Coba lu jawab. Dokter Genti kalau di coffee shop itu dia hanya pesan teh. Tehnya apa? Peppermint? No sugar juga ya, peppermint dan tidak pakai gula. Dan itu benar. Nggak pesen yang lain-lainnya. Oke guys, so ini namanya lead by example. Saya nggak mau ngajarin kalian, terus saya tiba-tiba sneak in, sneak out. Gue nggak ada yang ngeliatin gue nih. Gue mau makan minum teh pakai gula, enggak. Padahal sebenarnya aku suka banget loh. Aku masih suka teh gula, tapi aku try untuk nggak melakukan itu dan akhirnya menjadi kebiasaan. Di rumahku nggak ada gula. Itu tanya Bibi di bawah. Bibi tuh kadang-kadang bilang, Neng, Puan, kenapa nggak ada gula di rumah ini? Aduh, kadang-kadang saya juga mau jelasin juga kadang-kadang nggak segampang apa yang saya pikirkan. Ya udah, saya siapin dia sedikit stevia atau kadang-kadang madu. Saya bilang, Bi, pakai aja madu ini karena madu itu lebih sehat daripada gula putih. Kadang-kadang dia bisa ngerti, kadang-kadang nggak. Ya, jadi kalau kalian ketemu saya di Starbucks atau saya di cafe, coffee shop, bukan berarti saya minum kopi. Once in a while, mungkin setahun 3 kali kali ya, 3-4 kali saya masih oke minum kopi, tapi juga cuma sedikit banget. Most of the time, kalau saya di coffee shop, saya hanya minum teh peppermint tea atau chamomile tea. Itu hobi saya. Satu lagi, food can heal. Ada pertanyaan nih dok. Sorry. Ada. Yuk, seru banget ya topiknya guys. Seru banget, banyak banget yang nanya nih dok. Jadi kalau kayak ini mengenai sayuran. Jadi kalau kita nanam sendiri dok, gimana? Apakah itu lebih aman?
Lebih bagus dong kalau kalian bisa nanam sendiri, itu jauh lebih bagus karena kalian tahu kualitas tanahnya, kalian tahu Hmm, how to control the soil, kalian tahu betul. gimana cara kasih makanan-makanan yang alami buat si pupuk alami buat si tanaman itu sendiri. Of course, sangat saya aja pengen banget punya pertanian sendiri yang kecil Iya, supaya saya bisa makan metik sendiri gitu loh. Mm-mm. betul. Terus ini ada That's good. pertanyaan lagi, Dok, bawang putih dibakar boleh nggak? Boleh, boleh banget, tapi jangan sampai angus banget, sedikit aja untuk memanaskan. Karena gini, bawang putih itu punya, kalau nggak salah namanya enzim alin atau alisin ya, Hmm. yang cukup keras kalau kita telan langsung ke tubuh kita. Dengan kita bakar dikit, Cheryl, itu enzim yang kenceng tadi bisa mengurangi sehingga waktu masuk ke badan kita nggak terlalu rasanya, gitu loh, kayak bloating perut Hmm. kita. Nah, tips makan bawang putih mau tahu nggak? Gimana, Dok? Gimana Kan coba? bawang putih itu bagus banget. Tapi kalau boleh bawang putihnya bawang putih tunggal. Nah, bawang putih itu Hmm. bagusnya tuh real. Misalnya lu lagi makan nasi nih, bawang putih tunggal. Mm-mm. Ini untuk orang yang kolesterol, orang-orang yang memang mau menjaga kesehatan jantung atau juga untuk antibakteri yang bagus lah bawang putih in general bagus. Biasanya aku chop, aku apa ya chop ya bahasa Indonesianya ya. Dicincang ya, Apa ya? dicincang, cincang, Bincang. cincang bawang putihnya, kemudian ditaruh di piring kecil. Terus waktu saya lagi makan, tengah-tengah makan real, aku ngambil itu bawang putih, aku telan, aku nggak kunyah, aku ambil, terus telan pakai air putih 2 zip, kemudian aku terusin Hmm. makanan aku lagi. Jadi ibaratnya bawang putih itu seperti sandwich, roti dan roti bawang putih di tengah, terus terusin lagi. Supaya enzim yang tadi yang keras itu dari bawang putih tidak terlalu membuat perut itu nggak enak. Nah, salah satu caranya Hmm. seperti itu, atau cara yang kedua dibakar tadi dikit aja, Katanya lalu yang kemudian bisa rasanya. dikonsumsi. Yes. Terus, oke. Ini mau lanjut pertanyaan atau lanjut dulu nih, Dok? Ini kayaknya banyak banget nih pertanyaan nih. Aku jawab lagi terus dulu deh. Nah, makanan yang heal, Boleh. yang bikin food can heal itu seperti fish oil, omega 3. You guys Hmm. need to have and consume omega 3. Dan saya sarankan omega 3-nya krill oil. Saya punya krill oil itu namanya Marine Omega. Ya, di dalam Bedanya Marine apa tuh? Omega ini ada krill dan krill itu dia mengandung fosfolipid di mana minyak ikan atau fish oil yang ada fosfolipidnya dia membantu penyerapan omega 3 lebih baik dan mengurangi risiko sendawa dan bloating. Banyak omega Oke. 3 di luar sana waktu dikonsumsi, dia membuat bloating, tetapi omega 3 yang ada krillnya karena mengandung fosfolipid sehingga di dalam badannya tuh menyerapnya jauh lebih baik. Dan sifat Oke. omega 3 tuh the miracle supplementation. Karena gini, aku jelasin dikit ya kan I can't stand it untuk Oke. ngomongin omega 3 nih, Ril. Seru banget nih. Kan Oke, ada oke. omega 3, ada omega 6, ada omega 9. Hmm. And then orang ngomong gini, Gen, kan suplemen ada tuh yang lebih lengkap, punya lu kenapa cuman omega 3? Apakah kita cuman butuh omega 3? Oke, saya mau kasih tahu. Omega 9, tubuh memproduksi omega 9 dalam jumlah yang terbatas dan kita nggak butuh banyak. Itu 9. Hmm. Omega 6 ada di minyak goreng, di daging, makanan-makanan kita sehari-hari banyak sekali mengandung omega 6. Dan sifat dari omega 6 itu proinflamasi. Dia mendorong terjadinya peradangan di dalam tubuh kita, bukan peradangan luka ya, meradang dalam tubuh, dalam sel kita. Sedangkan omega 3 adalah sifatnya anti-inflamatori atau anti-inflamasi. Oke. Nah, diet kita sehari-hari kebanyakan omega 6-nya. Kebanyakan kita makan daging, kita pakai minyak goreng, 6-nya tuh banyak sekali. Sehingga jungkitnya kita antara 6 dan 3 begini. 6-nya tinggi proinflamasi, omega 3 dari diet kita nggak cukup untuk melawan antiinflamasinya. Itulah Gak sebabnya seimbang ya. penyakit-penyakit seperti alergi, kemudian asma, alergi, semua, hampir semua chronic disease, penyakitnya itu ada di silent inflammation. Bahasa Inggrisnya silent inflamasi yang tersembunyi. Itulah sebabnya food can heal, salah satunya yaitu kita mengatasi inflamasi di dalam tubuh dengan mengkonsumsi fish oil. Karena makanan-makanan yang ada omega 3 tuh apa yang lu tahu? Pasti telur. Lu taunya telur kan? Benar nggak? Kan, Iya. ya kan. Tapi kan nggak cukup cuman telur. Terus Hmm. ada katanya di ikan. Enggak, ikan nggak mengandung omega 3 kecuali Kita sirip malah. ikan. Sirip Hmm. ikannya atau ikan yang ada di luarnya itu loh, di tubuh-tubuh ikan yang Punya. ya, itu omega 3-nya. Oh, gitu. Tetapi Karena kan ikannya banyak sendiri, orang mikir ikan tuh ikannya bagus sendiri karena ikan protein, ikan mengandung protein yang tinggi ya. Oke. Okay, so fish oil definitely you guys need to have.
mau masalah pencernaan, masalah jantung, masalah brain, alergi, semuanya membutuhkan omega 3. In fact, omega 3 juga membantu elastisitas dari pembuluh darah seseorang. Nah, banyak orang bilang gini, kunci orang panjang umur ya, telomernya memang tinggi, tapi kunci panjang umur tuh apa? Pembuluh darahnya harus bersih. Nah, salah satu untuk banyak cara untuk membersihkan pembuluh darah dengan terapi-terapi yang ada, tapi salah satu yang paling sederhana yaitu mengkonsumsi fish oil rutin. Dan fish oilnya harus yang bagus atau harus yang tepat. Aduh, banyak lagi nih rempah-rempah, mau ngomongin apa lagi selain fish oil? Ada pertanyaan dulu nggak? Pertanyaan, kita masuk ke pertanyaan ya. Ini ada beberapa pertanyaan sih, Dok. Bentar. Yuk, boleh. Dokter Genti sharing dong makanan sehat yang dokter konsumsi sehari-hari. Oke, ini pertanyaan buat saya kali ya. Saya orangnya nggak terlalu rakus makan, tapi saya suka kuliner, dan setiap kali saya kuliner itu, saya menempatkan diri saya seperti seorang chef. Tahu ya chef? Jadi chef itu dia masak, tapi dia hanya nyicip konsepnya. Jadi kalau saya kuliner, saya punya mindset itu, saya mindsetnya nyicip. Jadi bukan berarti saya nggak enjoy kuliner, guys. Ya, saya nggak enjoy kuliner. Saya enjoy kuliner, tapi saya konsepnya nyicip. Saya nggak gila makan kayak ngejar gitu loh, makan sampai banyak. Misalnya nih, ya, misalnya ada yang ngomong, Gen, martabak di sana enak banget. Ya jarang banget sih saya makan martabak, bisa 3 tahun, 2 tahun sekali. Betul. Tapi ya lu juga tahu kalau ada martabak di klinik, gue berusaha untuk nggak makan. Tapi kalau sampai memang ada, kalau ada banget, aku konsepnya nyicip. Ya udah gue nyicip sedikit deh, 1/4 deh, it's okay. Nah, kalau teman-teman makan, saya setiap hari itu makan telur rebus. Saya tiap hari itu makan Iya, saya ada setiap hari nih di dalam makanan saya tuh ada pepaya, saya campur chia seed, kemudian saya konsumsi alpukat hampir setiap hari. Alpukat itu lemak, tapi lemak baik, guys, bukan lemak jahat. Itu lemak pengurai. Kalian butuh alpukat ya, dan kita kan murah makanan alpukat. Saya konsumsi sayur setiap hari. Saya mengkonsumsi suplemen antioksidan omega 3. Terus saya olahraga. Saya berusaha untuk menjaga, saya minum vitamin D. Ya, vitaminnya banyak lah, nggak usah ngomong vitamin dulu di sini deh. Makanan dulu, karena kita topiknya makanan, guys. Terus apalagi makanannya ya? Saya makan nasi nggak banyak. Saya makan nasi sebisa mungkin siang. Cheryl sering makan sama saya. 1 sendok Dan makan di rumah yang kecil. dokter itu tuh pasti ini ya, ada selalu Bibi menyiapkan rempah-rempah ya, Dok. Ya, saya setiap hari teman-teman ganti-gantian ada kunyit. Ini saya buat ya, resep buat kalian. Saya iris-iris kunyit, jahe, serai, temulawak, kayu manis. Kemudian saya rebus dengan 300 cc air. Terus saya minum. Kalau misalnya saya pengen ada sedikit rasa sweet, saya pakein madu hutan. Cuman itu. Setiap hari saya konsumsi itu, teman-teman. Terus saya minum jus wortel. Every day saya konsumsi jus wortel. Saya konsumsi jus wortel itu sudah 20 tahun. Every day. Every day. Nah, tinggal lu mau nanya nggak kenapa gue minum jus wortel? Kenapa? Iya, tapi memang benar sih Dokter Genti tuh ya, guys. Kalau misalnya ke grocery itu yang diambil tuh wortel itu bisa setengah keranjang sendiri. Every day saya memang lihat dokter selalu jus ya. Saya 20 tahun saya konsumsi wortel udah 20 tahun, dan setiap minggu saya beli wortel bisa 20 kilo konsumsi di dalam jus. Dan saya jusnya bukan di blender, jusnya bener-bener di jus yang keluar airnya. Nah, mengapa di dalam jus wortel, kamu kan pernah punya 1000 why saya tentang jus wortel ya, nanti dikasih ya, Del. Di dalam wortel itu mengandung beta karoten, dan dia sifatnya alkaline di dalam tubuh. Dia membantu healing, membantu menyembuhkan orang-orang yang punya sakit lambung, sakit mah, sakit GERD, itu sangat the best dengan carrot juice every day. Dan kalian akan lihat perubahan dari lambung kalian dalam waktu cuma 3-6 bulan deh. Percaya, konsumsi jus wortel aja. Nah, tinggal yang nanya, jus wortel kebanyakan oke nggak? Oke banget. Jus wortel tidak mengandung vitamin A, tapi dia mengandung provitamin A. Provitamin A beda dengan vitamin A. Kalau vitamin A nggak boleh kebanyakan. Kalau provitamin A, dia diubah menjadi vitamin A di liver, di tubuh kita. So, tubuh yang akan mengkonvert itu sendiri. Dan Tuhan menciptakan makanan untuk kita yang nggak ada yang namanya overdosis. So, kalian minum wortel, kalau kebanyakan di saya, kadang-kadang ada warna kuning di tangan, itu namanya hiperkaroten. It's okay. Saya akan menurunkan dosis minum carrot saya, kemudian akan terpakai lagi di badan saya, baru saya minum lagi. So there is no harm untuk kita mengkonsumsi jus wortel setiap hari.
Ya, kalau saya kan bisa ngomong ABC, apple, beet, and carrot. Beet Tapi kalau carrot. nggak ada, ya udah carrot aja, udah carrot aja. Ya, Betul, betul. bagus jus wortel memang. Yes, betul banget. Ada yang Bagus nulis pagi kata atau siang nih katanya ada yang biasanya perut nanya. kosong. Kalau memang untuk penyembuhan, untuk purpose penyembuhan, kalian boleh konsumsi 2 sampai 3 gelas sehari. Kalau untuk pencegahan minimal sehari sekali dan biasanya bagus di perut kosong, ya. Dan jangan Ada pakai lagi? gula ya, Dok. Oh no, no sugar lah. Karena carrot sendiri udah manis. Carrot udah punya natural Hmm, sugar dari wortel itu sendiri dan itu bagus. Terus ada yang nanya nih Ril, betul. kalau gua ngunyah-ngunyah wortel, kalau gua makan wortel aja boleh nggak? Ya silakan, bagus. Kan itu ada seratnya, boleh. Cuman yang kita butuhkan dari jus wortel kan liquidnya atau cairannya. Dia akan melewati semua saluran pencernaan dalam waktu kurang dari 6 jam. Dalam waktu kurang dari 5-10 menit udah masuk ke bloodstream kita. Sementara kalau kita kunyah Hmm. wortel itu takes time 5-6 jam untuk masuk ke dalam sel kita. So it's actually beda banget gitu loh. Benefitnya Hmm. beda, Banget, Dok, jangka yang nanya. waktunya beda untuk masuk ke dalam badannya. Kita kan mau butuhnya yang cepat supaya masuk ke badan, ke sel kita, ke tubuh kita. Wortel aku juga suka sih mulai sekarang semenjak Ya, WFH so kan ngeliat dokter Genti dikasih jus wortel terkadang, jadi aku udah mulai di rumah nih minum-minum jus wortel dan memang enak banget sih dok itu. yes, Oke, yes. Ada lagi nggak? next. Banyak banget nih dok, kita mau dokter mau lanjutin penjelasannya atau masih ada Boleh, lagi? boleh. Udah, kalau saya udah food can heal, udah. Nanti kita tinggal Udah. nanya dari pertanyaan. Apa pertanyaan kalian? Oke nih kita baca lagi ya dok ya, banyak banget. Ini topiknya memang seru banget ya hari ini. Bentar nih kita baca ya. Oke, sebentar. Dok, tolong jelasin tentang kurkuma dong. Oke, kukurma itu adalah kelompok atau keluarga dari kunyit, temulawak, dan itu sebenarnya sangat baik untuk anti-inflamasi atau anti peradangan di dalam tubuh. Jadi Hmm. teman-teman boleh konsumsi itu alternate aja. Untuk masalah liver bagus, untuk masalah lambung sangat bagus ya. Untuk Hmm. imunitas juga bagus. Nah, ingat hati-hati. Banyak orang ngomong, kunyit itu nggak nyembuhin COVID. Ya iya, memang saya nggak pernah bilang kunyit nyembuhin COVID ya. Yang nyembuhin COVID itu adalah tubuh kalian sendiri loh. Tapi gimana cara kalian bisa nyembuhin COVID dari tubuh kalian dengan meningkatkan imunitas. Nah, banyak cara untuk meningkatkan imunitas dengan memilih makanan-makanan yang nyembuhin tubuh. Salah satunya ya kunyit tadi, bawang putih tadi, kemudian rempah-rempah yang lain, jus carrot, makan makanan salad, makanan-makanan yang masih tidak diproses, itu makanan-makanan yang nyembuhin dan juga makanan-makanan yang meningkatkan imunitas buat tubuh sehingga tubuh memiliki kemampuan untuk nyembuhin tubuh dari semua hantaman dari virus ataupun bakteri dari luar. Termasuk Oke, yaitu yang sekarang ini pandemi. oke, kita next ya pertanyaan berikutnya. Tunggu, ini pada naik soalnya pada nanya. Hiperkaroten berbahaya nggak sih dok? Enggak, Katanya. hiperkaroten tidak berbahaya. Tidak berbahaya hiperkaroten. Oke, terjawab pas. Itu akan Ya, dipakai lagi oleh tubuh kita. Itu hanya berupa warna, warna kuning. Ya, seperti Icterus warna kuning di daerah tangan. Saya udah 20 tahun guys minum itu. That's the best and the safest treatment nutrisi. oke. Lebih bagus dibuat jus ya dok dibanding dimasak. Iya, tadi udah dijawab bahwa lebih baik di jus, tapi dimasak pun kalian tetap boleh. Sehari-harinya saya masih makan wortel, saya gigit-gigit untuk kebutuhan serat. Serat itu Oke. penting, dia itu seperti sapu di dalam tubuh kita untuk membantu pencernaan kita bisa lebih baik dan bisa BAB lebih bagus karena serat ya. Kalau seratnya nggak cukup, nggak akan cukup untuk ngedorong bisa BAB yang teratur. You guys need serat, Oke. tetapi you guys need yang liquid juga. Jadi bukan bertanya yang mana lebih baik, tergantung purpose-nya. Nutrisinya lebih banyak di jusnya, tapi untuk kebutuhan serat dan ke belakangnya kamu masih butuh serat di dalam wortelnya. Cincau, serat yang bagus. Cincau tuh very good juga. Aloe vera juga bagus banget. Aloe vera bagus ya. Ya. Oke, dok, makan pagi yang paling bagus protein dulu atau buah dulu? Oke, kalau gini, buah itu harus selalu, kalau boleh disarankan, 30 menit sebelum makan yang protein. Karena ini berbicara tentang food combine dan juga bloating, menghindari bloating atau kembung dari kita. Pendekatan food combine itu yaitu menyarankan buah dikonsumsi 30 menit sebelum makan utama atau sebelum konsumsi protein, atau mungkin 45 menit setelah kalian konsumsi. Saya menyarankan makan dulu buah pagi, kemudian baru nanti kemudian 45 menit kemudian kalian bisa makan protein kalian. Pas. Oke, terus apa lagi? Oh, oke. Jus wortel bagus buat bukan sakit mah nggak ya dok? Aduh, nggak dengar.
Jus wortel bagus buat sembuhkan sakit mah nggak, Dok, Ya, katanya? sangat bagus. Just do it. Penyakit mah Bagus. itu ada regimen. Nanti kita bahas sedikit ya di bagian live kita berikutnya minggu depan tentang hope. Hope itu high fiber, kemudian O omega 3, P-nya probiotik, E-nya enzim. Itu untuk sakit mah regimennya, tetapi secara juicing the best is carrot juice. Dan juga green juice, jus-jus yang dari sayur. Tapi nanti kita bahas khusus topik jus nanti ya. Tapi itu bagus banget. Oke, itu Ada sih, Dok, lagi? pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Hampir sama sih, banyak sih, tapi rata-rata sama pertanyaannya dan udah dijawab semua sama Dokter Genti. Ini keren banget nih memang topik hari ini. Terima Banyak yang kasih, bilang Sheryl. katanya baru tahu, oh, ternyata apa nih, omega ternyata dekat sirip bukan di daging ikan ya, katanya. Banyak yang bilang kayak gitu. Yes. Mhm. Gitu. Satu lagi nih, jelasin tentang rempah-rempah, Dok. Sama. Sudah tadi ya. Rempah-rempah tadi udah saya jelasin bahwa dia sifatnya banyak sekali untuk antiinflamasi di dalam tubuh, dan kita di Indonesia itu bagus banget. Contoh nih rempah-rempah kayu manis ya. Kayu manis itu dia punya efek bagus banget. Orang yang sering merebus kayu manis setiap hari dan punya masalah diabetes, dalam waktu 30 hari kalian coba aja deh. Blood sugar itu akan sangat baik, dan udah banyak sekali yang ditemukan di luar sana, itu akan membantu regulasi atau stabilnya gula darah mereka dengan mengkonsumsi terus dari si cinnamon atau kayu manis ini. Karena sifatnya tadi antiinflamasi tadi, bagus banget. Belum lagi tadi yang udah saya sampaikan kan, yang kunyit, serai, temulawak, kemudian apalagi tadi saya udah bilang, yang diiris semua. Ya, kunyit, Oke. serai, jahe, Suara temulawak. jahe. Oke, Itu food Dokter can heal Genti loh. ini, iya ya. Topik hari ini keren banget Kamu dan juga keren, kita karena belajar banyak ya. kamu jadi supporterku selama ini, dan kita selalu apa ya, Sama, eh, Dok. bukan cuman kamu, saya punya leader namanya Surya. Dia ngomong gini, dia udah nikah sekarang, mungkin dia bisa nonton ya, saya nggak tahu Surya nonton apa enggak. Tapi dia pernah ngomong gini, Dokter Genti, setelah saya udah menikah, saya udah jarang ketemu kamu, saya kayaknya kangen sama kamu untuk cerita-ceritanya kamu tentang makanan-makanan itu. Saya bilang, iya sih. Dia kalau deket sama saya dan kita lagi kerja bareng, selalu tuh kadang-kadang compromise gitu loh. Compromise dengan many things, tapi lama-lama itu jadi lifestyle mereka juga. Tim-tim bisnis saya, tim core saya, mereka tahu kok. Nah, saya ini bukan orang yang freak out soal itu ya. Kadang-kadang saya juga lose, saya kadang-kadang lost control. Ya, namanya juga memory food ya. Saya juga makan Sekali kok, masih boleh lah makan. ya, Dok. Saya masih makan, cuman Ya. setiap saya makan junk food itu, mindset saya adalah mindset chef. Jadi saya hanya punya mindset nyicip. Apakah saya masih makan mie ayam? Masih lah, masih makan lah, mie ayam tuh enak banget. Tapi kadang-kadang kalau bisa saya makannya dikit ya. Dan itu Icip nggak ya. sering, nggak Biasanya sering. icip. Ya. Kadang kalau ada makan Betul. mie ayam ya makanannya tapi banyak sawinya, sayurnya dibanyakin, baksonya hanya satu dikasih 8, saya milih cuma satu gitu, bayangin nggak? Ya. Tapi Kalau emang bener Sherry, sih. Sebenarnya bener bener nggak? guys, kalau saya makan bakso sama Dokter Genti tuh baksonya semua dipindahin. Beliau hanya makan tahu dan beberapa Sayur sayurnya aja. Iya, paling togenya dikit aja. Udah. sama Bakso, bihunnya dikit. betul, bihun. Baksonya tuh misalnya ada 4, dia hanya makan 1. Sisanya disingkirkan. Bener gak sih, Dok? Yes. Itu bener banget, itu bener banget. Bener, bener. Jadi Aduh, seru banget. bener ya. Jadi hal-hal kecil tuh Sheryl bisa tahu. Lama-lama Sheryl juga, guys, aku kasih tahu Sheryl ini masih muda. Tapi dia punya mindset kalau saya ke mall sama dia, sekarang tuh dia ngomong gini, Dok, kita nggak usah di food court, kita cari salad aja, kita cari salad. Terus kita di Plaza Senayan, guys, kita punya satu tempat, itu tempat makan salad. Oh my God, so Aduh, good. itu enak banget. Dan kita udah lama banget nggak ke situ. Aduh, dan emang aku jadi suka salad tuh bener-bener dari Dokter Genti, guys. Sebelumnya tuh kayaknya cuman salad pizza dong yang aku suka. Salad-salad yang ini doang gitu. Tapi kalau sekarang suka. Terus ada nih, Dok, satu pertanyaan lagi. Kita buka satu pertanyaan lagi ya. Ya udah. Habis itu kita giveaway dong. Boleh dong Oh, giveaway apa? boleh. Kita giveaway ya. Oke. Waktu dari Dokter Genti mau giveaway. Tapi ini kita jawab dulu satu pertanyaan. Dok, kurkuma kalau dikonsumsi setiap hari berpengaruh ke ginjal nggak? Menurut aku kukurma dikonsumsi sebenarnya tidak. Saya tidak melihat bahwa kukurma ada efeknya ke ginjal, ya, tidak melihat itu. Tetapi mungkin kalau bisa kukurma itu bisa dikonsumsi alternate day.
Jadi kan itu banyak golongan kurma. Ada yang temulawak, ada yang kunyit. Jadi misalnya hari ini kamu makan kunyit, mungkin 2 hari lagi baru temulawak, baru 2 hari lagi kunyit. Kamu alternate aja dari kelompok-kelompok kurma itu, ya. Karena kelompok kurma kan banyak, ada beberapa. Di alternate aja yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, it's okay, ya. Bagus kok, bagus kok. Saya tidak melihat bahwa kurma itu memberikan efek kepada ginjal. No, I don't see anything related to ginjal. Oke dok, kayaknya kita besok kapan-kapan kita buat live lagi tentang makanan-makanan ini nih, konsultasi Setiap bersama weekend. Dokter Genti. Yes, setiap weekend Jadi Cheryl. guys, Lalu jangan setiap ketinggalan kalau live Dokter Genti. Dan teman-teman hari ini juga ada giveaway ya. ada. Boleh 1 giveaway atau 2, terserah Cheryl lah. Pokoknya apa syaratnya Cheryl kasih tahu deh buat teman-teman semua. Oke, seperti biasa syaratnya akan dipilih mungkinan 1-2 orang. Tinggal di screenshot, terus di posting ke IG kalian. Apa yang kalian pelajari dari hari ini live dari Dokter Genti. Nanti kita akan pilih, Dokter Genti pun akan pilih. 2 orang pemenang akan kita kasih giveaway. Thank you banget. Dan nanti hari Rabu saya akan berikan live saya tentang entrepreneurship. Karena saya bukan hanya seorang praktisi nutrisi, tetapi saya juga seorang pebisnis yang sangat ingin membantu kalian semua sehat jasmani dan juga sehat financial. Dan teman-teman stay tune di zaman pandemik seperti ini. Tidak ada salahnya kita terus memperbaiki diri tentang kesehatan, olahraga, dan juga bisa melihat peluang apa yang bisa kita kerjakan di luar sana untuk bisa menghasilkan extra income buat kehidupan kita. Mungkin itu kali ya, Cheryl. Thank you banget Dokter Genti untuk sharingnya hari ini. Kita nanti kayaknya harus buat lagi live yang seru banget nih. Banyak banget yang bilang, Dok kalau bisa tiap hari aja katanya. Yakin? Coba aku mau lihat komen kalian semua happy dengan sharing saya. Terima kasih banyak. Thank you banget. Ini kalau live IG tuh nggak bisa di-share ke orang ya? Bisa, jadi kan dia masuk ke feed, nanti mereka bisa share ke teman-temannya, jadi bisa dibagiin ke teman-teman kalian, biar teman-teman yang lain juga bisa belajar banyak nih, apa sih makanan yang boleh dan apa yang bagus dan kurang baik. Yes, gitu. boleh Nanti juga juga posting di ini juga feed kita saya akan dan story. naikin ke YouTube Dokter Genti ya guys ya. Boleh. Oke, YouTube aku Dokter Genti, IG aku Dokter Genti, Facebook aku Gentina Nere, dan juga bisa WA aku atau DM aku ya. Mungkin itu kali ya. Betul. Bye Keisha. Bye. Thank you Cheryl. Teman-teman di klinik saya, itu teman-teman yang ada di klinik Live Tree juga boleh ikutan tonton ya. Boleh, ini aku lihat sih beberapa, ada beberapa yang masuk kok dari pasien klinik Live Tree. Oke. Terima kasih banyak. Thank you. Have a great and tunggu blessed semuanya Sunday. Postingan-postingannya. Cara giveaway-nya gimana? Posting ya? Posting di story saya, nanti tinggal dilihat ya. Tadi saya udah kasih tahu. Ya, di yang tadi bilang. Oke, bye dok. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye.